Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kedua. Ini adalah materi pertemuan kedua di mata kuliah Information Retrieval System. Nah, hari ini Ibu akan membahas yaitu materi kita hari ini yaitu Inverse Index dan Preprocessing ya. Oke, pembahasan kita untuk Inverse Index dan Preprocessing yang pertama adalah Inverse Index, lalu ada tokenizing, selanjutnya ada steaming dan n-gram. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Sebelumnya kalian sudah tahu atau Ibu sudah membahas mengenai term. Nah, di sini akan Ibu bahas kembali. Di mana term sendiri yaitu kata atau rangkaian kata yang dihubungkan dengan lokasi dokumen. Di mana term sendiri di sini berada. Dan term itu adalah suatu kata kunci yang dijadikan objek searching. Nah, kemarin sudah Ibu sampaikan juga kalau kita mau searching, mencari sesuatu dengan kata kunci, yaitu disebut sebagai term. Oke, selanjutnya, pada contoh di atas, ya, kita menggunakan kata. Walaupun terkadang kita hanya memanipulasi kata tersebut, misalkan word di sini, yang jamak, kita konversi menjadi word, berarti S-nya hilang, kata dasarnya. Nah, inilah yang ada perubahannya. Oke, kita masuk untuk diagram proses indexing ya. Nah, di dalam proses indexing ini, di sini ada beberapa langkah. Misalkan kalian perhatikan di sini untuk yang pertama dokumen ya. Dokumen ada file, berubah dokumen di sini. Misalkan menggunakan French, Roman, atau Countryman. Selanjutnya ada proses namanya tokenizer atau token stream. Nah, di sini yang awalnya di dokumen ya, diproses ya menjadi satu, lalu dipisah menjadi masing-masing French, Roman, dan Countryman. Lanjut lagi di sini ya tahapannya yaitu modified token atau di sini menggunakan modul linguistik ya. Lalu kata yang di belakangnya dirubah ya. Kalau misalkan French berarti S-nya hilang menjadi French turun. Lalu yang kata berikutnya mengikuti kata belakangnya yang dihapus atau dirubah. Selanjutnya proses dari indexing yaitu proses inverse index ya. Nah, proses inverse index di sini yaitu proses terakhirnya di mana dari dokumen-dokumen tersebut yang sudah diproses melalui proses modify token, lalu ada proses di mana inverse index dari masing-masing dokumen tersebut. Ini adalah proses indeks atau proses indexing yang terakhir. Ya, oke. Yang pertama, proses indexing, yaitu pengindeksingan secara manual. Jadi proses manual yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini untuk menentukan kata kunci dari suatu dokumen yang berdasarkan perbendaharaan kata yang ada, ya. Dan di sini juga dilakukan oleh ahli dalam bidangnya. Dan kalau proses indexing sendiri secara manual, nah ini butuh waktu yang lama dan biayanya yang mahal. Tetapi juga ada nih pendeksian secara otomatis, di mana melalui program komputer untuk menentukan kata atau frase tertentu dari teks pada dokumen. Dan pengindeksian secara otomatis itu prosesnya jauh lebih cepat dibanding dengan proses yang manual. Ya, jadi kalian harus tahu juga apa itu perbedaan indexing secara manual dan secara otomatis. Selanjutnya, tahap pengindeksan otomatis, di mana di sini ada bentuknya ya, pembentukan inverse indexnya. Oke, kalian bisa ya. Nah, ini pembentukan inverse index yaitu dari kumpulan dokumen yang
selanjutnya dari dokumen ini ada struktur dokumennya berupa ID, tanggal, author, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses yaitu tokenisasi, ya. Masuk dari kumpulan dokumen yang ada, lalu diproses menggunakan tokenisasi. Nah, selanjutnya dari tokenisasi yaitu buang stop word atau proses pemotongan imbuhan atau styming, nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya setelah dibuang stop word-nya, lalu ada proses namanya pembobotan kata. Ya, pembobotan kata sampai dengan pembuatan indeks. Nah, ini bentuk dari inverse index sampai dengan disimpannya struktur list yang dinamis. Ini tahapan-tahapan secara otomatis untuk pengindeksian. Oke, selanjutnya, nah di sini dari proses indexing yang membedakan manual dengan otomatis, di mana proses manual berarti prosesnya melalui indexing, tetapi kalau otomatis dia ada search engine, di mana yang tadi kita cari dengan kata kunci, ya, dan ada prosesnya juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke complication format language. Di sini ada dokumen yang akan diindeks, ya dapat berupa dokumen yang ditulis dalam beberapa bahasa. Jadi dalam sebuah indeks dapat mengandung kata dari beberapa bahasa. Karena sebuah dokumen dapat ditulis dalam beberapa bahasa. Contoh di sini, yaitu email dalam bahasa Inggris. Tetapi attention-nya dari email adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Jerman. Nah, sudah berbeda nih. Emailnya dalam bahasa Inggris, tapi attention-nya adalah bahasa Jerman. Tetapi dalam unit dari sebuah dokumen, itu sama ya. Jadi ada sebuah file, sebuah email, dan sebuah email dengan 5 attention, dan yang terakhir adalah sekumpulan file berupa PPT atau halaman HTML. Ya. Jadi ini adalah unit dari sebuah dokumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan tokenisasi atau tokenization. Nah, yang pertama ada inputan friends, Roman, countrymen, di mana menjadi sebuah outputan di proses tokenisasi atau tokens, ya, dari mereka menjadi satu dokumen, lalu mereka berpisah menjadi friends sendiri, Roman sendiri, dan countrymen sendiri. Nah, jadi token adalah sederetan karakter, a sequence of karakter dalam dokumen, di mana dari satu kalimat menjadi kalimat yang terpisah. Oke, setiap token menjadi kandidat dari elemen dalam indeks. Tentunya setelah preprocessing. Nah, ini berarti setelah tahapan preprocessing, ya. Oke, kita masuk untuk tokenisasi isu dalam bahasa. Nah, jadi kalau misalkan kalian masuk dari proses tokenisasi, nah ini ada di bagian isu dalam bahasanya. Bahasa Chinese dan Jepang. Ini ya, di sini ada bahasa Chinese, ya kalian bisa perhatikan di sini. Nah, di sini juga tidak selalu dijamin tokenisasi uniknya. Karena kalau menurut kita dari orang Indonesia, kita tidak tahu token unik dari bahasa Chinese ataupun Japanese sendiri bagaimana, ya. Nah, di sini juga lebih rumit dalam bahasa Jepang, tanggal atau jumlah dalam berbagai format. Nah, di sini bahasa Jepang sendiri ada format sendiri untuk penulisan tanggal, jumlah, ya, tidak seperti bahasa Indonesia. Pasti mereka setiap negara juga memiliki format masing-masing. Nah, di sini ada penggabungan dari bahasa kanji, romanji, ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau misalkan dari isu dalam bahasa selanjutnya tulisan Arab. Nah, kalau untuk tulisan Arab sendiri, nah dari tulisan Arab ini ditulis dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri, tapi untuk angka dibaca dari kiri ke kanan, ya. Berarti untuk membaca bahasa Arab sendiri yaitu menulisnya dari kanan ke kiri, tapi untuk membaca angkanya dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk salah satu contoh dari isu
ya, isu dalam bahasa tulisan Arab. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi Ibu singgung, yaitu stop word. Nah, stop word sendiri adalah kata buangan, di mana daftar kata umum yang mempunyai fungsi tapi tidak mempunyai arti. Contohnya di sini kata dan, atau, dan, yang. Contoh di sini adalah kata-kata yang masuk dalam stop word. Nah, dari pengalaman, frekuensinya sangat banyak. Jadi timbul nih masalah, misalkan yang mulia, yang maha kuasa. Nah, ini kata yangnya hilang, jadi kebaca cuma mulia. Nah, ini hati-hati penggunaan kalau kita masuk ke tahap stop word, di mana kita yang mulia ini maksudnya dalam satu kalimat, tapi bisa menggunakan tahap stop word, kata yangnya menjadi hilang. Ya, nah ini harus diperhatikan lagi. Ekspresi dan bernilai benar jika kedua operasi bernilai benar. Jadi, jika operasi yang di atas ini bernilai benar, maka pernyataan itu benar. Oke, sekali lagi hati-hati di tahapan stop word. Kata yang seharusnya ada bisa hilang, ya. Oke, kita masuk ke normalisasi kata term atau stemming, di mana proses pembuatan prefiks dan sufiks secara morfologi dari suatu kata berimbuhan menjadi kata dasar. Nah, di sini yang dimaksud dengan prefiks yaitu imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar. Berarti diletakkan di awal ya untuk prefiks, dan untuk sufiks ya. Kalau sufiks itu imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar. Jangan sampai terbalik. Ya, prefiks di depan atau di awal dan sufiks adalah imbuhan yang berada di belakang. Nah, contohnya di sini ya, bisa dilihat ada menyelesaikan. Tapi dibuat menjadi selesai stemnya. Nah, proses stemming di sini dilakukan atas dasar asumsi bahwa kata-kata yang dimiliki stemnya yang sama memiliki makna yang serupa pula. Menyelesaikan, kita bisa singkat menjadi selesai. Imbuhan men dan kannya hilang. Ya, itu proses dari stemming. Tujuan dari stemming sendiri ya untuk efisiensinya yaitu mengurangi jumlah kata-kata unik dari indeks sehingga mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan untuk indeks dan mempercepat proses pencarian. Itu gunanya stemming. Dan efektivitas ya, dari efektivitas stemming sendiri yaitu meningkatkan dokumen yang ditemu kembali atau di recall dengan mengurangi variasi kata menjadi bentuk kata dasarnya. Ya tadi contohnya apa? Contohnya menyelesaikan menjadi selesai. Nah, jadi pada proses indeks sendiri dia tidak banyak, yaitu cuma pemotongan kata selesai. Oke. Selanjutnya masalah pada stemming. Nah, untuk proses stemming lagi ada beberapa masalah ya. Yang pertama yaitu understemming, yaitu jumlah kata atau imbuhan yang dipotong terlalu sedikit. Misal, ada kata pengorbanan menjadi korbanan. Selanjutnya, untuk yang overstemming, yaitu jumlah kata atau imbuhan yang dipotong terlalu banyak. Misalkan, mencapai menjadi capa. Nah, ini terlalu banyak yang dipotong. Nah, ini termasuk dari tahapan stemming yang termasuk proses ada masalahnya ya. Jadi di tahapan stemming juga ada proses. Kita masuk ke teknik stemmingnya. Di sini dari teknik stemming sendiri ya dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan aturan sesuai bahasa tertentu. Kita harus tentukan dulu bahasanya. Selanjutnya, berdasarkan kemunculan bersama. Dari dokumennya kita lihat
kata-kata apa yang muncul. Dan selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan kamus. Nah, itu ada prosesnya tuh. Sudah sesuai belum katanya yang kita buat itu dengan kamus yang ada? Jangan kita buat kata menurut mungkin misalkan di Jawa ya sering pakai bahasa baku, di kamus tidak ada. Nah, itu harus dilihat lagi di kamus, harus disesuaikan ya. Tidak bisa kata yang dibuat sembarangan. Dari teknik stemming juga di sini ada pemeriksaan semua bentuk kata ya, di mana kita bisa lihat untuk kalimat sendiri harus ada prefiks 1, prefiks 2, kata dasar, dan selanjutnya sufiks 3, sufiks 2, dan yang terakhir adalah sufiks 1. Nah, ini untuk teknik stemming lagi. Jadi ada bentuk katanya, kalian harus pahami dulu. Lakukan pemotongan berurutan. Nah, ada langkah lakukan pemotongan berurutannya sesuai dengan prefiks 1 sampai dengan kata dasar. Setiap tahapan pemotongan diikuti dengan pemeriksaan di kamus kata dasar. Jika ada, maka proses dinyatakan selesai. Berarti ada proses nih di stemming, yaitu dengan mengecek kata yang sudah ada dan mengecek di kamus ada nggak data yang sudah kita masukkan. Ya, selanjutnya di sini ada contoh kata mempermainkannya. Jika sampai pada pemotongan sufiks ketiga masih belum ada di kamus, maka dilakukan proses kombinasi. Berarti setelah kita menentukan kata apa yang mau kita proses, ya, sampai pemotongan sufiks ketiga belum ada di kamus, maka ada proses dinamakan dengan proses kombinasi. Nah, sifat khusus yang muncul, misalkan di sini dilebur jika huruf kedua kata dasar adalah huruf vokal. Contohnya di sini metipu. Jadinya adalah menipu. Ya. Contoh lagi mesapu. Jadi katanya menurut huruf vokal menjadi menyapu. Karena belum pas. Mekira. Yang pas adalah mengira. Nah, ini harus disesuaikan juga. Di sini juga tidak dilebur jika huruf kedua kata dasar adalah huruf konsonan. Contohnya mengklarifikasi. Menjadi mengklarifikasi. Jadi, ini adalah huruf konsonan. Tidak dilebur jika kata dasar merupakan kata asing yang belum diserap secara sempurna. Nah, misalkan dalam membentuk suatu kata, di sini termasuk kata asing. Jadi contohnya mengkonversi. Jadi ada imbuhan diganti konversinya tetap jadi mengkonversi. Nah, ini ada termasuk dari sifat khusus. Ya. Oke, kita masuk ke intersection posting list, di mana di sini ada contoh ya untuk inverse index-nya. Di sini ada kata dokumen Brotus dan Calpurnia mempunyai inverse index masing-masing. Nah, selanjutnya di intersection dari dokumen Brotus dan Calpurnia. Inverse index-nya mana yang sama? Itu yang dimasukkan di intersection. Brotus ada nomor 2 di sini. Brotus ada 2 dan Calpurnia ada 2. Berarti untuk intersection-nya 2 itu dimunculkan. Selanjutnya untuk inverse index-nya dari masing-masing dokumen. Untuk dokumen 1 atau Brotus di sini ada angka 31. Untuk di dokumen Calpurnia juga ada angka 31. Berarti untuk intersection-nya kita tampilkan 31. Tidak ada angka yang sama lagi untuk inverse index-nya. Berarti untuk intersection-nya adalah 2 dan 31. Ini kita masuk untuk posting list. Ya. Oke, kita masuk untuk pembobotan. Di sini perlu suatu kata diberi bobot. Di sini kenapa?
Makin sering suatu kata muncul pada suatu dokumen, maka diduga semakin penting kata itu untuk dokumen tersebut. Ya, makanya dilakukan suatu pembobotan. Nah, beberapa pendekatannya melalui TF, tf.idf, dan BM25, dan lain sebagainya. Berarti ada beberapa pendekatan ya untuk melakukan pembobotan sendiri. Nanti kita akan masuk untuk menggunakan pembobotan tersendiri. Oke, ini selanjutnya ada term frekuensi atau dari TF, di mana frekuensi kemunculan suatu term atau T pada dokumen D, ya, disimbolkan, sama dengan D sama dengan lebih besar dari TF. Kita lihat tabelnya, ya. Untuk termnya sendiri, di sini ada dari database dengan informasi komputer struktur yang. Dokumen 1 dengan inverse indeksnya, dokumen 2 sampai dengan dokumen 5 dengan inverse indeksnya masing-masing. Selanjutnya, untuk term dari frekuensi TF, ya, mana yang lebih memberikan informasi sebagai penciri dari suatu dokumen. Jadi pada contoh di sini kita ambil kasus pada dokumen 1. Ada kata komputer yang muncul sebanyak 10 kali. Coba kita lihat. Kata komputer ini adalah kata komputer, ya, yang muncul di dokumen 1 10 kali sesuai. Selanjutnya ada kata yang muncul sebanyak 35 kali. Ada kata dari yang muncul 20 kali. Kalau kita kembali lagi ke tabel, ada kata yang muncul 35 kali. Dan ada kata dari yang muncul 20 kali. Sudah sesuai, yang muncul 20 kali. Nah, ini termasuk ada kata dari dokumen 1 itu yang mempunyai penciri dari suatu dokumen tersebut. Ya. Kata komputer muncul sebanyak 10 kali, kata yang muncul sebanyak 35 kali, dan kata dari muncul sebanyak 20 kali. Selanjutnya, dokumen frekuensi atau DF. Nah, di sini banyaknya dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu. Jadi dilihat, di sini ada contohnya, dari, di sini muncul sebanyak 500 kali, database sampai dengan yang muncul sebanyak 750 kali. Nah, ini termasuk dokumen frekuensi atau DF. Ini rumus di mana untuk mencari inverse dokumen frekuensi, ya. Jadi banyaknya dokumen di mana suatu term atau T muncul, yaitu menggunakan 1 per DF. Dan selanjutnya dikoreksi dengan banyaknya seluruh dokumen dalam koleksi, yaitu dengan rumus IDF sama dengan log, di sini N per DF. Oke. Nah, ini adalah bobot TF.IDF, di mana hasil kali TF dikali dengan IDF, di mana bobot setiap term pada dokumen D adalah menggunakan rumus ini. Di sini ada kecenderungan nilai bobot, ya. Jadi berbanding lurus dengan frekuensi kemunculan term T-nya pada suatu dokumen D. Dan berbanding terbalik dengan banyaknya dokumen yang mengandung suatu term yaitu T. Nanti bakal lebih jelasnya kalau ada contohnya. Oke, kita masuk lagi untuk di sini boolean, ya. Kemunculan suatu term pada dokumen di sini D sama dengan lebih besar dari BT, dan D sama dengan D itu dokumen, D sama dengan lebih besar dari 0, 0 ataupun 1. Nah, dari tabel yang ada ini dibuat kalau misalkan itu dari tabel yang pertama yang ada. Kalian perhatikan tabel yang ada sebentar. Nah, ini kalau inverse indeksnya itu ada angkanya,
atau kemunculannya, berarti dia diinputkan 1. Tapi jika inverse indeksnya 0, tidak ada kemunculannya, berarti diinputkan 0. Jadi misalkan database-nya ini ada 03 kali, berarti kita masuk kembali lagi ke tabel yang tadi, ya, tabel yang tadi. Nah, maka untuk booleannya, kemunculan di database-nya kita rubah menjadi 0 karena dia tidak ada inverse indeksnya, kemunculannya tidak ada. Tetapi yang ada kemunculannya, maka berapapun kemunculannya dengan boolean cuma akan tampil angka 0 dan 1. Jadi kalau ada angkanya berarti dia dituliskan angka 1. Tapi jika dia tidak ada angkanya atau tidak ada inverse index tampilannya atau dia nilainya sama dengan 0, maka yang akan tampil di boolean adalah 0. Ya. Oke. Oke, untuk materi kedua ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa didiskusikan melalui grup WA ya. Oke, di sini kuisnya. Untuk kuisnya, pertemuan kedua kuisnya akan dilaksanakan pada pertemuan keempat minggu depan, ya. Oke, materi selanjutnya di pertemuan ketiga adalah Information Retrieval Model. Oke, kalau gitu Ibu akhiri untuk pertemuan kedua, kuisnya nanti menyusul. Oke, sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.